Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zara Bit Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia dan juga Bapak Ibu kepala sekolah ya. Saya akan melanjutkan tentang pengisian PMM kepala sekolah gitu. Nah, saya akan melanjutkan tentang ini ya, tentang refleksi dokumen tindak lanjut. Kalau di sebelumnya itu kan cara mengisi dokumen tindak lanjut kepala sekolah gitu. Nah, sekarang ini saya akan meneruskan tentang cara mengisi dokumen refleksi tindak lanjut kepala sekolah di PMM 2024. Jadi ini tahap akhir Bapak Ibu ya, untuk pengisian pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM gitu. Jadi setelah mengisi dokumen tindak lanjut, ini sekarang yang terakhir itu adalah refleksinya. Nah, sekarang untuk mengisi refleksi tindak lanjut, silakan Bapak Ibu kepala sekolah bisa masuk ke akun PMM-nya masing-masing. Seperti biasa langsung ke pengelolaan kinerja ya, kita klik aja di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah bisa langsung ke menu kepala sekolah di sini, ke menu sebagai pegawai. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan jika nama tim kerja atau pengawas sekolahnya sudah muncul dan juga daerah dinas pendidikannya sudah muncul, silahkan langsung dikonfirmasi aja ya. Tapi yang belum muncul silahkan bisa berkoordinasi dulu dengan pengawas dan dinasnya supaya secepatnya dimunculkan gitu. Nah, untuk mengisi refleksi ini kita langsung ke praktik kinerja. Nah, ini kan sudah 75% ya. Sudah sampai tahapan dokumen tindak lanjut. Nah, supaya 100% ini kita harus mengisi yang namanya refleksinya gitu ya. Nah, kita langsung ke cek praktik kinerja Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu izinkan kami untuk menguraikan sedikit gitu ya sebelum kita mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi untuk dokumen refleksi tindak lanjut ini merupakan tahapan akhir. Setelah Bapak Ibu kepala sekolah mengisi yang namanya dokumen persiapan ya, tandanya centang kalau sudah mengisi, kemudian sudah diobservasi oleh atasan atau oleh pengawas, itu jika pengawasnya sudah menilai akan centang, di sini akan muncul sehingga bisa mengisi ya. Nah, setelah ini centang diisi oleh pengawas, di sini Bapak Ibu kepala sekolah itu mengisi yang namanya dokumen tindak lanjut. Nah, jika sudah sehingga centang ya ini. Nah, kemudian kalau yang ini otomatis ya, nanti ini akan seperti ini. Walaupun tidak memilih PMM dan memilih pilihan untuk PMM ini terlewatkan gitu ya, langsung ke sini. Jadi tahapannya itu ada 3, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini rangkaian terakhirnya ya. Coba kita isi dokumen dulu di sini ya. Kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Ini dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, ini formulir refleksi tindak lanjutnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Jika memang sebelumnya Bapak Ibu kepala sekolah itu hanya memilih pilihan belajar saja, makanya hanya sampai di sini. Tapi jika sebelumnya memilih opsional pilihan PMM, maka akan muncul lagi 4 pertanyaan ya, tergantung dari Bapak Ibu memilih sebelumnya gitu. Nah, sebelum kita mengisi ke sini, ini saya sudah punya referensinya Bapak Ibu ya, tenang aja. Nah, ini saya sudah berdiskusi dengan kepala sekolah untuk pengisian refleksi ini. Ini gratis Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu kepala sekolah yang membutuhkan referensinya bisa di copy paste ya dari jawaban kami atau bisa diedit-edit lagi lah, silahkan. Di sini kami sudah punya 2 referensi. Yang pertama itu dokumen refleksi tindak lanjut kepala sekolah yang indikatornya visi sekolah ya. Nah, ini ke bawah silahkan bisa di copy paste sampai dengan yang
memilih opsional PMM. Ini kami berikan jawabannya ya. Ini hanya untuk referensi aja. Mau sama persis ya silahkan, atau mau diedit-edit lagi ya silahkan. Nah, ini yang indikator visi sekolah. Kami juga punya yang indikatornya program pengembangan kompetensi guru. Nah, ini silahkan bisa di copy paste atau nanti diedit-edit lagi. Ini lengkap sampai dengan PMM. Tapi jika tidak memilih PMM ya berarti sampai ini aja ya. Nah, sekarang kita fokus ke sini aja. Nah, kebetulan Bapak Ibu, ini kepala sekolah saya itu memilih dokumen refleksi tindak lanjut kepala sekolahnya itu indikatornya visi misi sekolah. Jadi dalam pengisian di sini, itu disesuaikan dengan indikator yang Bapak Ibu kepala sekolah pilih ya, tempo hari itu memilihnya apa gitu. Nah, sekarang kita langsung ke cara pengisiannya aja. Karena jawabannya sudah ada, saya akan memaparkan kisi-kisinya ya. Nah, ini kan apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Nah, inspirasi baru dari upaya tindak lanjut. Di sebelumnya Bapak Ibu itu kan sudah mengisi yang namanya tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, ada periode, ada kebutuhan dukungan gitu. Nah, ini kan upaya tindak lanjut. Ini inspirasinya. Nah, di sini kepala sekolah saya itu kan memilih indikatornya visi misi. Jadi dari upaya tindak lanjut ini ya, itu inspirasi barunya apa gitu. Oke, kita ambil aja dari yang sudah diisi, copy paste aja ya. Ini visi misi sekolah nih. Kebetulan kepala sekolah saya itu visi misi sekolah. Silakan disesuaikan aja jika berbeda ya. Kita copy, ini kan cepat kalau seperti ini ya. Kita paste di sini Bapak Ibu. Nah ya, saya tidak akan membacakan isiannya, terlalu banyak dan panjang ya. Intinya Bapak Ibu jangan melebihi karakter di sini. Ini disediakan hanya 500 karakter huruf ya, jangan lebih, harus sama atau kurang gitu. Nah, kemudian dari inspirasi baru yang didapatkan itu tentunya perubahan praktik Bapak Ibu di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah dilakukan itu apa ya. Dari inspirasi itu yang sudah dilakukan perubahan praktik baiknya itu apa ya. Silakan dijabarkan di sini. Ini kan kebetulan visi dan misi ya. Nah, ini perubahan praktiknya nih ya, kita copy. Kita paste aja ya. Nah, di sini kita paste aja. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian dari perubahan praktik yang sudah dilakukan di sekolahnya, kemudian tantangannya apa nih yang paling sulit ya, yang dihadapi dalam melakukan perubahan tersebut? 3 aja ya, 3 aja. Jadi dari yang sudah dilakukan tentunya ya ada tantangannya gitu ya. Nah, ini tantangannya. Saya tidak akan membacakan jawabannya ya. Karena ini saya sudah berdiskusi dengan kepala sekolah, tinggal diisi-isi aja. Bapak Ibu mau sama silahkan, mau diedit-edit lagi silahkan. Seperti biasa ini jangan lebih dari 500 karakter huruf ya. Nah, kemudian dari 3 tantangan yang paling sulit ini rencananya itu apa untuk mengatasi tantangan tersebut ya, agar bisa memastikan perubahan yang terjadi. Nah, ini cara mengatasinya tentunya ya disesuaikan dengan dengan 3 tantangan yang paling sulit ini gitu ya. Cara mengatasinya ya ini. Nah, sudah Bapak Ibu ya. Intinya jangan lebih. Nah, ini kan kepala sekolah saya itu hanya memilih yang pilihan belajar. Yang PMM-nya kepala sekolah saya tidak memilih, makanya tidak ada. Nah, jika di Bapak Ibu kepala sekolah memilih PMM, nah, silakan Bapak Ibu bisa ngambil referensinya dari sini. Nah, ini yang PMM, yang visi misi. Tinggal copy paste aja ya. Nah, catatan penting Bapak Ibu, jika sudah yakin silahkan klik kumpulkan ya. Jika belum yakin silahkan simpan draft dulu. Di sini maksudnya. Nah, ini. Silahkan dicek lagi. Jika sudah yakin silahkan klik kumpulkan.
tapi jika belum yakin simpan dulu, gitu ya. Nah, jika ini sudah yakin ya, ini sudah yakin lah intinya. Langsung klik kumpulkan, kita centang, kita kumpulkan. Sudah Bapak Ibu ya. Nah, kalau seperti ini sudah semua untuk pengisian pelaksanaan praktik kinerja kepala sekolah. Tandanya centang, centang, centang. Di sini centang ya. Tadi kan enggak nih. Karena sudah mengisi di sini centang dengan sendirinya. Di sini centang. Nah, ini tinggal menunggu penilaian dari atasannya, dari pengawasnya. Supaya apa? Supaya nanti di sini Bapak Ibu itu bisa bisa 100% di sininya. Kenapa ini belum berubah dari 75%, padahal tadi sudah semua? Karena belum dinilai oleh atasannya, belum dinilai oleh pengawasnya. Nah, jadi nanti setelah dinilai oleh atasannya atau pengawas, ini akan menjadi 100% dengan sendirinya. Nah, ini kan sudah nih untuk praktik kinerja kepala sekolah. Nanti Bapak Ibu tinggal mengumpulkan ini, pengembangan kompetensi ya. Nah, ini kepala sekolah saya sudah semua nih ya. Tuh ya. Sudah semua nih. Sudah, ya sudah berarti ini kepala sekolah saya sudah gitu ya. Untuk pengembangan kompetensi gitu. Nah, ini untuk yang individu ya, untuk yang individu pribadi. Nah, di sini juga silakan nanti Bapak Ibu diselesaikan ya untuk menilai semua semua guru, baik dari praktik kinerjanya maupun dari perilaku kerja guru itu dinilai semua gitu ya. Apakah guru-gurunya itu sudah mengupload sertifikat-sertifikat atau laporan atau dokumen yang lain, silahkan dicek. Dan juga kepala sekolah juga di sini nanti mengupload yang namanya KOSP, dokumen-dokumen yang lain lah, perencanaan dan sebagainya gitu ya. Nah, intinya ini untuk praktik kinerjanya tadi sudah. Intinya seperti itu. Jadi ini sudah diisi semua untuk praktik kinerjanya di PMM kepala sekolah. Tinggal melengkapi dokumen-dokumen yang lain jika memang belum gitu. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu kepala sekolah dalam mengerjakan PMM ini. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.